kota Tangerang yang terus berlari mengejar zaman, masih tersisa sejumput warisan nenek moyang yang tetap setia menemani. Jamu lebih dari sekadar minuman, tapi sebuah cerita panjang tentang kesehatan, budaya, dan cinta pada alam. Hari ini kita akan menelusuri Pasar Lama Tangerang, menyapa para penjaga rasa dan tradisi. Untuk mengetahui cerita lebih dalam, langsung dari para penjual jamu di Pasar Lama Tangerang, kita akan langsung terhubung dengan Laura Margareta Sitorus yang sudah berada di lokasi. Dipersilahkan Laura. Baik, terima kasih Cindy. Di sini saya sudah berada langsung di lokasi warung jamu herbal Bang Adut. Nah, langsung saja yuk kita samperin mas-mas penjualnya. Baik Mas, boleh perkenalkan diri Mas dulu? Nama saya Adi. Dengan Mas Adi. Nah, Mas Adi, kira-kira Mas udah berapa lama nih jualan di Pasar Lama Tangerang? Kalau saya sih belum lama karena saya cuma ngikut aja. Belum lama, baru sekitar 2-3 tahunan. Oh, sekitar 2-3 tahunan. Oke. Apakah Mas ini adalah pemilik pertama untuk melanjutkan usaha ini? Bukan. Bukan. Berarti ada orang lain tahu, keluarga lain mungkin? Ada ya. Ada anaknya. Oh, oke. Saya cuma karyawan aja. Udah menekuni 2-3 tahun nih. Ya. Nah, sejak usia berapa sih Mas mulai belajar untuk meracik jamu ini? Dari umur 18. Dari umur 18. Oke, menarik ya pemirsa. Oke, apakah ini sebagai profesi utama dari Mas atau hanya sebagai kerja sampingan? Profesi utama sih. Sebagai profesi utama. Jadi, Mas kira-kira dari mana sih belajar cara meracik jamu sehingga jamu ini terkenal eksis di Pasar Lama Tangerang? Dari padenya langsung, dari ownernya langsung. Dari ownernya langsung. Oke. Nah, jadi kita penasaran nih para pembeli gimana cara Mas tuh membedakan takaran dan campuran untuk bisa meracik nih jamu emas nih. Itu sih dari pengalaman aja ya. Pengalaman aja. Oke. Ini di sini udah ada tertera nih banyak jenis jamunya boleh dikonsumsi oleh semua halayak. Kayak langsung aja ya. Mengapa sih Mas memilih berjualan jamu dibanding dagangan yang lain? Lebih penghasilannya lebih dapat ya. Penghasilannya lebih dapat. Oke. Jadi Kalau kesehatan itu panjang. Kesehatan. terus apa yang membuat Mas tuh bertahan di profesi ini hingga sekarang? Enggak naif ya. Enggak uang. Iya uang. Finansial ya Mas. Iya, finansial. Oke. Kalau boleh tahu nih rata-rata konsumen yang membeli jamu itu apakah dari kalangan anak muda apa kalangan orang tua ya Mas? 30 ke atas. 30 ke atas. Berarti bisa dikatakan golongan milenial. Oke. Kalau jenis jamu yang paling diminati itu yang mana nih Mas? Tergantung sih, itu mah sesuai keluhan aja itu. Sesuai keluhan. Iya. Oh. Kalau lansia kebanyakannya buat asam urat, rematik. Kalau anak muda ya biasanya kunyit asam, stamina. Oke. Kalau top 3 jamu terlaris yang mana nih Mas? Top 3. Ya. Tetap rahim, dedek sperma. Sekarang lagi laris lagi. Dedek rahim, dedek sperma sama kunyit asam. Oke. Terus juga menarik nih Mas. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mas selama berjualan jamu? Apalagi kan di era modern saat ini yang banyak memilih untuk membeli kemasan sasetnya, nggak langsung herbalnya. Tantangan terberat sih ya hujan. Hujan. Selain dari hujan Mas, ada lagi? sih, aman-aman aja. Aman ya? Aman. Dari Berarti hujan aja. Karena kan di sini kan outdoor ya. ya. Berarti nggak ada persaingan gitu Mas dengan obat-obat yang modern sekarang. Oke. Malah lebih balik ke tradisional lagi. Oke. Terus dengan banyaknya misal suplemen atau bentuk pil yang saat ini ada nih yang mungkin bisa menggantikan obat-obat herbal seperti jamu, apakah ini berpengaruh Mas terhadap omset yang tidak? Nggak ada pengaruh. Oh, nggak ada pengaruhnya ya.
Oke, berhubungan dengan produk top 3 nih Mas. Menurut Mas nih, apakah mereka perlu konsistensi dalam minum produk jamu yang Mas sediakan? Ya, kalau jamu itu nggak sekali minum langsung berefek ya. Dia itu harus dirutinin. Harus dirutin. Seminggu sekali boleh, seminggu 2 kali. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Apa nih? Khasiat dari 3 top 3. Kalau detox rahim itu buat pembersihan rahim setelah head. Setelah head fungsinya. Kalau yang kunyit asem buat kesuburan. Kalau detox sperma buat mencegah ejakulasi dini. Oh, oke. Nah, sebagai penutup nih Mas, menurut kira-kira apa sih harapan Mas supaya jamu-jamu pedagang jamu yang ada di Indonesia itu bisa semakin mengembangkan, melestarikan jamunya sehingga tidak berhenti sampai di sini saja? Itu sih harus ada anak mudanya sih harus turun tangan juga. Oke. Berarti Kalau udah yang nggak turun tangan udah ke hilang. generasi Mas selanjutnya Mas bakal wariskan. Turunin juga. Oke, diturunin ya guys. Nah, teman-teman, di sini saya sudah langsung bersama dengan pembeli dari jamu warung Bang Adut. Dengan kakak siapa? Nur, Dengan kakak Nur. Jadi Kak Nur ini adalah langganan tetap apa baru pertama kali nih Kak? baru pertama nyobain di sini. Baru pertama, oke. Pengen nyoba dulu. Oh, pengen nyoba nih, oke. Menurut kakak nih, kakak membeli jamu itu hanya untuk minum doang atau hanya untuk merasakan manfaat sekaligus? Ya pengennya sih merasakan manfaatnya ya. Siapa tahu minum jamu bisa lebih baik lagi, lebih sehat lagi badannya gitu Nah, kan. kira-kira jenis jamu yang Mbak beli itu apa sih, Kak? Kalau saya malu wanita soalnya. Lalu suami oke. saya asam lambung. Oke, untuk soal rasa nih, gimana sih menurut kakak soal rasa dari jamu warung Bang Adut ini? Rasanya sih nggak seperti jamu gendong yang kita suka minum ya. Kan kalau yang jamu gendong suka lebih manis gitu kan. Kalau ini mungkin jamu beneran begini kali. Jadi agak pahit gitu sih. Langsung ketara ya Iya, teman-teman. beda banget gitu kayak jamu Oke. yang diekspektasi. Iya, berarti memang jamu warung Bang Adut itu sangat direkomendasikan ya. Oke, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Nah, selain dari testimoni pembeli, kita cari tahu yuk bagaimana testimoni dari tim kita sendiri. Rasanya enak banget nggak sih, Dok? Iya, betul tuh. Jadi di sini aku ada minum susu jahe merah dan punya Waldo. Nih, jahe gula aren. Nah, jadi kalau yang susu jahe merah itu rasanya lebih ke dominan manis, tapi ada pedesnya juga. Nah, kalau yang jahe gula aren, Ini dominan pedas dan sedikit manis. jadi teman-teman, kalau dari di zamannya sekarang itu kita sudah minim untuk mengkonsumsi jamu. Lebih banyak konsumen yang datang dari generasi tua, generasi muda sudah jarang untuk melestarikan tradisi kita ini. Nah, jamu ini memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh loh. Sekarang, kami mau merekomendasikan tempat ini, jamu ini di Warung Bang Adut di Pasar Lama, Tangerang. Nah, teman-teman, di sini pembayarannya bukan cuma cash, tapi bisa QRIS. Oke? Jadi lebih gampang juga nih teman-teman yang milenial, yang Gen Z, kalau mau datang ke sini tapi nggak bawa cash, kalian bisa tetap bayar dengan scan QR. Dan juga tahu nggak teman-teman, harga di sini terjangkau dari Yes. banyaknya pilihan. Oke? Oke, sekian testimoni dari kami. Thank you. Baik, terima kasih Laura atas laporannya. Di setiap tegukan jamu, kita meneguk sejarah, merasakan warisan yang seharusnya tak lekang dimakan zaman. Para penjual jamu di Pasar Lama mengajarkan kita untuk tidak sekadar sehat, tapi juga bangga pada akar budaya kita sendiri. Mari kita merawat tradisi ini bersama agar tetap hidup di hati generasi muda. Karena menjaga jamu berarti menjaga jati diri bangsa. Sekian berita hari ini, sampai jumpa.